Halo trader YouTube, bosen ya lihat chart terus. Oke, kali ini saya buka aplikasi lain lah, biar ada variasinya daripada liatin chart terus. Cuman di sini saya ingin membahas candlestick. Candlestick, apa itu candlestick? Candlestick itu pola pergerakan harga di mana ada yang membeli, ada yang menjual. Contoh apa ya? Contoh barang aja yang lagi booming sekarang, masker, vitamin, atau apapun. Semakin banyak permintaan yang ada di pasar, biarpun sudah ditentukan oleh pemerintah itu ada harga eceran tetap ya, HET, itu kadang pada saat waktu-waktu tertentu mungkin ada panic selling atau panic buying, itu nggak akan berguna itu. Oke, kita bisa tahu itu dari mana cara membacanya. Kan candlestick itu kan modelnya gini ya, ada yang merah, terus ada kayak gini mungkin, terus sama hijau, mana hijau. Nah, ada yang kayak gini, terus oke, mungkin kayak gini. Ini gimana bacanya, kok bisa terbentuk seperti ini? Terus gimana cara melakukan analisanya? First of all, saya ingin memberitahukan bahwa apa sih yang ingin dibicarakan sama si candlestick ini. Di sini saya ingin memberitahukan bahwa candlestick ini itu ada banyak ininya ya, apa namanya, tata cara pembentukannya. Yang pertama, tiap periode itu pasti akan ada open, close, high, low. Apa itu open, close, high, low? Open itu adalah dimana harga itu dia mulai membuka di dalam satu periode. Kita kan ada periode M1, M5. Kalau kita pakai MetaTrader 5 itu ada banyak, M1, M2, M3 sampai H1, H2, H3, H4. Itu yang umum aja ya. Katakan kita mau pakai periode H1. Dalam satu candlestick ini itu periodenya jelas, kalau kita ngomongin H1 itu 1 jam, terus ini juga 1 jam. Kalau sekiranya 1 jam lewat dari 00 sampai 59 menit, terus kemudian dia closing, terus dia buka price baru, itu di candlestick yang baru kayak gitu. Jadi di dalam satu candlestick itu ada open itu di sini nih. Ini open, saya geser dulu. Ini open, ini close nya, ini high, terus kemudian ini low. Nah, kok ada yang merah, ada yang hijau, itu gimana? Kalau harga merah itu berarti dia dalam satu periode itu harga mulai dari pembukaan harga itu kemudian turun. Pada saat penutupan harga dalam periode itu dia cenderung turun, makanya membentuk warna merah, atau ya mungkin variasi yang candlestick hitam sama putih kayak gitu. Bisa sih kita setting sih itu.
Yang jelas kita tahu pada saat open itu kemudian nanti dia close-nya itu dia di bawah harga pembukaan, berarti terjadi penurunan harga dari harga opennya berapa terus close-nya berapa, itu dia lebih bawah kalau untuk close-nya. Contohnya ini deh, saya contohkan untuk harga apa ya yang lagi booming sekarang, vitamin aja lah, daripada saya ngomongin merek yang susu itu, susu yang nggak jelas, susunya susu sapi, iklannya iklan apa, mereknya merek apa. Oke, katakan harga, oke kita mulai dengan harga 950, apapun itu contohnya, contoh ini contoh, ini belum terbentuk, saya hide dulu. Pada saat candlestick di dalam satu periode itu memulai membuka periode baru, itu harganya kayak gini, open umpamanya katakan open di harga 950. Pada saat ada yang membeli dan sebagainya, dia akan semakin banyak yang membeli, itu otomatis harga akan semakin naik. Hukum supply and demand ya. Pada saat banyak permintaan dan barang melimpah, itu akan cenderung mulai meningkat harganya, dan otomatis supply barang yang ada itu akan lebih sedikit akhirnya karena banyak yang melakukan pembelian. Nah, di sini semakin banyak permintaan, otomatis supply akan lebih sedikit dan harga akan cenderung naik. Contohnya ini di sini dari 950 menjadi 1.000 rupiah harganya. Kalau sudah 1.000 rupiah, kok permintaan semakin banyak, supply barang itu belum ada stok lagi, otomatis harganya akan naik lagi. Nah, pada saat harga akan naik, akan ditandai dengan candlesticknya semakin naik. Dari 950 menjadi 1000, 1100, 1100, kemudian banyak lagi permintaan, naik lagi harganya. Jangan bakul ya, memang itulah hukum supply and demand. Semakin banyak barang yang diminta, itu harganya pasti akan semakin mahal. Nah, di sini nih dari 1.200 terus kemudian permintaannya banyak yang masih cari barangnya, itu otomatis harga akan naik lagi. Di sini akan di harga 1.300. Di 1.300 ternyata masih banyak yang mencari, ada tapi nggak terlalu banyak. Oke, kita naikin lagi harganya menjadi 1.400. Dari 1.400 itu ternyata masih ada yang mencari, otomatis akan menjadi lebih mahal lagi barangnya, menjadi 1.500. Jadi mana? Oke, nah pada saat 1.500 saya pasin dulu nih. Nah, kalau 1.500 itu kayak gitu. Nah, pada saat 1.500 ini ternyata sudah nggak terlalu banyak yang mencari.
supply stok barang akhirnya semakin bertambah karena yang keluar itu dikit. Nah, karena yang keluar itu dikit, otomatis semakin menumpuk jumlah barang simpanannya, barang supply-nya. Nah, biar laku barangnya itu diturunkan harganya. Karena diturunkan harganya, ini itu adalah hasil histori sejarah harga itu pernah mencapai puncak 1.500 harganya. Nah, kemudian masih supply-nya masih ada, pembelinya semakin sedikit. Biar supply-nya itu, stoknya itu, barang itu habis, otomatis ada diskon dan sebagainya. Nah, turun lagi itulah harganya. Semakin barang itu tidak laku, otomatis harga itu akan semakin turun. Nah, terus kemudian nggak laku lagi, turun lagi sampai 1100. Nah, di harga 1100 itu kemudian ternyata permintaan semakin mungkin katakan ada sesuatu, itu banyak orang yang nyari-nyari lagi, banyak orang yang nyari-nyari barang itu lagi, kayak masker. Kemudian kalau sekarang masker sih nggak terlalu cari, tapi tetap ada yang nyari. Nah, otomatis ada yang nyari, harga itu naik lagi. Terus kemudian kok cuman sebentar, akhirnya banyak nih, banyak supply melimpah, tapi pembelinya cuman nggak terlalu banyak, udah nggak ada yang beli, turun. Nah, di harga permukaan barang itu kok tetap nggak laku ini. Nah, turun deh, diobral nih ceritanya, diobral di harga 900. Di harga 900 ini, kemudian ini berarti kalau candlestick itu di bawah harga pembukaan, dia akan berganti menjadi merah. Dia akan berganti menjadi merah. Nah, tadi kan di harga 900 ya. Pada saat di harga 900 itu ternyata kemudian banyak yang memborong. Naik 1.200. Nah, untuk mengetahui bahwa harga terendah itu barang itu di 900, dia akan memberikan sumbu di sini. Tadi kan sumbu penanda yang paling tinggi itu kan di sini nih ya. Nah, sekarang itu karena sumbunya itu dia melebihi harga pembukaan, otomatis sumbu bawahnya di harga 900, terus sumbu atas di harga 1.500. Dan ini karena closing di harga, sebentar saya ganti dulu warnanya, karena closing di harga 1.200. Ini harga, ini saya kasih penanda close di harga 1.200, otomatis nanti di periode berikutnya open candlesticknya itu di harga 1.200 kayak gitu. Bagaimana kita tahu bahwa nanti harga itu bakalan naik lagi atau harga itu bakalan turun setelah periode ini? Kita bisa melihat dari
sumbu-sumbu yang dihasilkan. Karena mungkin katakan seperti ini, saya coba kasih ini ya. Ini katakan kan candlestick di periode sebelumnya itu seperti ini, dan candlestick yang mungkin barusan saja terjadi itu seperti ini. Bagaimana cara kita untuk mengetahui high low nya itu candlestick, terus bodinya itu candlestick, biar kita bisa tahu bahwa ke depan itu harga akan terjadi seperti apa? Kita bisa melihat dari dua candlestick ini. Dua candlestick ada udah cukup kok. Di sini kita tahu bahwa sumbu atas itu adalah sumbu seller, sumbu penjual, dan bawah itu adalah sumbu buyer. Di candlestick periode sebelumnya seller itu ada dan kemudian harga turun, terus ada tekanan dari pembeli, banyak permintaan dari pembeli, otomatis dia akhirnya close di harga segini. Terus kemudian kita pindah ke berikutnya, open di harga tadi 1950 ya. Di harga 950 naik sampai 1500, kemudian di drop turun ke bawah di harga 900, terus kemudian naik, terus kemudian close di harga 1200 ya kalau nggak salah tadi. Nah, bagaimana kita bisa tahu untuk candlestick ke depan itu mau kayak gimana harganya? Anda bisa lihat di sini. Di sini tekanan seller ada, tapi tekanan buyer itu pembeli lebih besar. Terus ini dibuktikan dengan dibuktikan dengan candlestick berikutnya, itu dia tekanan buyernya itu cuman kecil ini ya kan, tekanan buyer kecil tapi tekanan sellernya lumayan besar, lebih besar daripada tekanan seller candle sebelumnya. Tapi Anda bisa melihat body candlestick itu lebih besar yang sebelah kanan, lebih besar yang hijau daripada yang merah ini kan. Nah, otomatis tekanan untuk pembelian itu lebih besar. Saya akan kopikan ini. Nah, oke. Kemungkinan candlestick berikutnya itu bisa jadi nanti tergantung dari permintaan sama penawaran barang ya, otomatis karena sellernya itu lumayan besar, otomatis harga ada kemungkinan dia akan turun lebih dulu. Kenapa? Untuk melakukan konsolidasi dulu di harga seberapa ini kesepakatannya gitu. Nah, kemudian pada saat dia sudah mulai turun, nanti dia akan memulai naik. Nah, entah ini mau seberapa, tergantung dari permintaan pembeli itu banyak apa sedikit. Kalau permintaan pembelinya itu banyak, ada kemungkinan ya sampai besar kayak gitu. Tapi ada kemungkinan juga kekuatan dari seller juga mungkin masih ada. Nah, jadinya ada kemungkinan bisa seperti ini. Atau pada saat mungkin banyak pembeli, nah jadinya seperti ini. Banyak pembeli, banyak penjual, sama aja, yang berjual sama yang beli
supply-nya itu banyak, terus pembelinya juga banyak, akhirnya terjadi harga kesepakatan nantinya. Oke, mungkin cukup di sini dulu apa yang sudah saya utarakan untuk pengetahuan di candlestick. Mungkin untuk kedepannya mungkin apa lagi yang mau dibahas, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kalau sekiranya saya bisa membahas ya nanti akan saya bahas. Kalau sekiranya memang itu di luar dari pokok bahasan di yang saya tahu, ya mohon maaf kalau sekiranya saya tidak bisa membahas itu. Oke, cukup sekian, terima kasih, happy trading, dan jangan lupa keep your stop loss in mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.